Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobat semua. Sampai bertemu kembali kita di Learning Co ID. Kali ini kita akan membahas tema tentang bertahan dan seni untuk mencari peluang-peluang di masa krisis. Oke? Sebelumnya kami akan perkenalan terlebih dahulu. Mungkin beberapa sebenarnya udah kenal tapi tidak ada salahnya kita perkenalan. Kita sampaikan salam kepada rekan-rekan dari seluruh penjuru tanah air yang antusias mengikuti kelas ini. Kami merasa sangat bahagia sekali, sambutannya sangat bagus ya. Oke, nama saya Rudi Suryanto. Saya sehari-hari dosen akuntansi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian sebelumnya saya auditor di beberapa kantor akuntan publik. Kemudian saya melanjutkan S2 dan saat ini masih ada melanjutkan S3 disertasi untuk di social enterprise. Tapi sebagian besar mengenal saya sebagai founder dari bumdes.id dan juga managing partner dari Sincor Indonesia. Pada materi yang pertama, seberapa dalam dampak corona ini akan berdampak ke bisnis Anda. Tapi berita bagusnya ternyata tidak semua juga kena dampak krisis. Kita ada laporan dari beberapa rekan kita yang usahanya di herbal itu malah justru ada kenaikan. Ada usahanya yang di konveksi, dia bisa beralih dengan cepat ke membuat masker, dia juga ada kenaikan juga pendapatan. Artinya ada beberapa rekan kita yang di bisnis digital yang dia malah justru ada kenaikan. Artinya tidak semua bisnis kena dampak dan ada bahkan beberapa yang kena dampak secara positif ya. Kemudian ini secara umum catatan kita nanti bisa kita diskusikan. Yang pertama, bisnis yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan primer seperti makanan pokok, alat kesehatan, bahan-bahan herbal itu relatif tidak kena dan bahkan justru di beberapa ada kenaikan meskipun nanti ada beberapa sisi terganggu misalnya di logistik. Oke. Kemudian bisnis yang menyediakan kebutuhan sekunder seperti pendidikan, kesehatan itu permintaannya sebenarnya tetap, tapi mereka harus merubah proses bisnisnya. Kalau proses bisnisnya masih mensyaratkan tatap muka secara langsung, tidak bisa jarak jauh ya dia akan terkena atau terganggu. Dan bisnis yang menyediakan kebutuhan tersier seperti wisata, fashion, teknologi, komunikasi, beberapa kebutuhan tersier lainnya itu terdampak, sangat terdampak dan bahkan ada beberapa yang tidak bisa beroperasi atau ada penutupan sementara. Sehingga poin kita adalah di sesi ini untuk Anda menilai sendiri dengan tadi ada 10 pertanyaan yang kita berikan, itu apakah Anda ada di zona kuning, zona hijau, atau di zona merah. Ini nanti di pertanyaan, di saran, ini akan sangat penting kita memahami konteksnya bisnis Anda itu di zona merah, zona hijau atau zona kuning karena nanti tentu sarannya akan berbeda-beda. Oke, kita udah coba membuat alat yang sederhana, kita membuat satu model matrik itu kemudian Anda bisa melokalisir bisnis Anda itu ada di zona hijau, kuning atau merah. Jadi kalau Anda itu sekarang menyediakan bisnis primer, baik Anda itu bisa full digital, semi digital, manual ini ya kemungkinan akan kena kecuali Anda mungkin full digital mungkin bisa kuning ya. Tapi secara umum bisnis tersier ini kena dampak karena semua orang sekarang kayak menahan uang untuk bertahan gitu. Jadi mereka akan menunda kebutuhan-kebutuhan yang bersifat tersier. Kemudian kalau Anda di sekunder, Anda akan berada di kuning. Tapi tadi kalau Anda sekunder dan Anda hanya melakukan secara manual, maka Anda ini kuning itu artinya berarti Anda akan butuh penyesuaian di proses bisnis. Anda harus berubah proses bisnisnya, tidak bisa memakai yang full, harus tatap muka.
Dan ketika Anda ini sekarang ada di sisi primer, ini sebenarnya hal yang bagus buat Anda, tapi ya tadi, Anda kita sarankan juga tetap memperhatikan beberapa sisi logistik dan sisi marketing yang juga bagaimana meminimalisir adanya tatap muka. Oke, jadi ini catatan kita tambahan untuk menambah apakah Anda berada di zona kuning, hijau, atau merah, yaitu pertama, apakah bisnis Anda itu mensyaratkan kontak fisik ya? Kalau bisnis Anda mensyaratkan kontak fisik ya ini akan eh, sedikit banyak akan terganggu. Misalnya Anda jual sembako tapi Anda harus ketemu langsung dengan pelanggan Anda, maka tentu akan Anda terimbas kan. Kemudian apakah bisnis Anda bahan bakunya ini harus ngambil dari lain daerah, misalnya ngambil dari Jakarta atau sekitarnya. Tentu ini dengan adanya pembatasan eh, sosial besar-besaran atau pembatasan orang berkumpul itu tentu akan sedikit banyak mengganggu jalur distribusi. Dan apalagi kalau dari supplier Anda di Jakarta itu sebenarnya juga ngambil barangnya impor, itu tentu dia akan ada kena dampak yang cukup signifikan, oke? Kemudian yang berikutnya, apakah Anda itu sekarang tenaga kerjanya harus bekerja langsung atau tidak bisa pakai work from home? Jadi ketika ada pembatasan sosial besar-besaran atau ada lockdown, maka karyawan Anda akan sulit mencapai kantor dan ini Anda akan terganggu atau terdisrupsi. Jadi bisnis-bisnis yang kami sampaikan tadi yang perlu kontak fisik, bahan baku, pekerjaannya tidak bisa dilakukan secara remote dan butuh logistik yang antar daerah, ini kemungkinan besar Anda mungkin akan ada terganggu. Kita kasih contoh seperti ini contoh yang simple aja. Misalnya ada rekan kita yang punya usaha makanan di sekitar kampus. Oke. Jadi kita lihat dia sebenarnya satu, itu dia melayani kebutuhan primer. Harusnya ini kan tidak terdampak secara langsung karena bagaimanapun di masa krisis kan orang butuh makan, ya kan? Tapi dia menjualnya itu masih murni manual. Dia buka warung, dia menunggu orang mahasiswa atau apa untuk datang. Nah, sekarang mahasiswanya diminta untuk stay at home. Jadi ini sedikit banyak juga terganggu. Apakah bisnisnya seperti ini mensyaratkan kontak fisik? Ya kan? Kemudian apakah bahan bakunya dari luar daerah? Tidak, karena dia cukup mengambil dari pasar yang dekat, dia sudah punya tukang sayur langganan. Kemudian apakah pekerjanya bisa dilakukan jarak jauh? Ya, andai saja ada alat masak ya, kompor yang bisa kita kendalikan jarak jauh. Kemudian orang rajang sayur bisa jarak jauh ya, andai saja. Tapi itu kan nggak bisa, masih harus ada secara manual, harus ada datang langsung. Nah, ketika tenaga kerjanya ini nanti terhalang untuk datang ya akan ada masalah. Artinya dengan situasi kayak gini tadi satu ini kebutuhannya primer, kemudian tapi dia harus mengubah proses-proses bisnisnya. Maka ini yang kita sebut zona dampak kuning. Jadi kalau zona dampak hijau itu tidak banyak terpengaruh, malah mungkin permintaannya naik, kemudian ya tinggal digenjot aja. Tapi kalau zona kuning ini sebenarnya permintaannya ada, demand-nya ada, tapi dia harus merubah proses bisnis. Nah kalau zona merah itu demand-nya itu nggak ada. Nah, gitu contoh wisata sekarang. Wisata yang karena kena ada pembatasan ini disarankan juga oleh pemerintah harus tutup, maka mau pakai cara teknik gimana juga belum bisa bergerak banyak karena dari sisi demand-nya memang turun jauh. Makanya banyak industri wisata yang kena zona merah ya. Nanti kita bisa diskusi dari sini apakah Anda kena zona kuning, hijau, merah, terus langkahnya bagaimana. Tapi harapan saya ini bisa untuk ada sedikit gambaran ya. Oke. Nah, ini kita ambil riset yang saya kira ini sudah banyak beredar di berbagai tempat. Kita lihat di sisi kiri ya, kiri kita itu adalah yang paling terdampak atau potensial loser. Ini kita bisa lihat ini wisata ya. Jadi ini ya kita cukup prihatin kayak di Jogja kita dampingi BUMDes, banyak yang usahanya wisata desa. Ini adalah satu sektor yang terdampak paling parah ya. Ini juga berbagai riset, nanti kita akan tambah berbagai riset ini juga menguatkan. Kemudian industri transportasi ya kayak pesawat terbang, travel dan lain sebagainya ini ya benar-benar kerasa ya.
Nah, ini ikutannya juga otomotif juga kena ya. Sekarang mungkin orang menunda beli mobil baru, kemudian mungkin menunda dia mungkin servis mobil, apalagi ganti mobil dan lain sebagainya. Kemudian konstruksi ya, karena tadi logistik pergerakannya dan ini mungkin orang juga beberapa tidak begitu urgent, maka dia menunda. Nah, merchandising kayak baju yang biasanya kita sering gonta-ganti, apa-apa orang sekarang menahan. Financial services ya, ini bank juga termasuk industri yang kena. Lah, kemarin yang cukup mengejutkan itu adalah juga industri pendidikan ya. Kita awalnya tidak cukup mengira industri pendidikan itu terimbas ya. Tapi sekarang kita bisa berpikir kayak gini, ketika ini kemudian ada dalam kurun waktu yang cukup lama, kemudian mau nggak mau orang juga punya daya tahan bertahan di kotanya masing-masing, satu titik dia akan pulang ya. Dia akan pulang ke kampungnya meskipun ini kita pahami semua tidak disarankan ya. Tapi ketika ini sampai satu titik saya pikir ini akan jadi satu pilihan yang tidak terelakkan ya. Ketika dia pulang, kemudian ini kemungkinan dia balik lagi ke kota asal contoh Yogyakarta untuk kemudian melanjutkan kuliah ini ada seberapa banyak. Kita melihat ada salah satu kampus yang cukup gede, udah membuat simulasi dan cukup mengejutkan. Mereka bilang yang paling moderat mungkin 30% mengajukan keringanan untuk SPP, penundaan bahkan sampai ada yang mungkin cuti dan lain sebagainya. Itu yang paling mungkin paling moderat dan mungkin yang berat bisa 50 sampai 70% yang akan terdampak. Dan karena kita perguruan tinggi ini masih banyak yang bergantung kepada SPP dari mahasiswa, ini tentu akan berdampak cukup signifikan. Oke? Nah, kemudian yang kemarin di luar perkiraan kita juga industri minyak itu kena ya. Kita ini padahal itu juga ada sektor lain ya. Minyak sampai turun kemarin menyentuh di bawah $30 dari mungkin dulu puncaknya 60 pernah di $100 per barel. Itu tentu akan sangat memukul karena ya dari sisi demand ini memang juga turun jauh. Yang agak kena di sini agriculture ya, harusnya ini sembako harusnya nggak gitu kena, tapi karena dia mungkin tadi transportasi dan lain sebagainya, e-commerce, personal, dan di sisi lain di sini yang naik tajam adalah medical, dan Indonesia itu sebenarnya diuntungkan karena kita industri farmasinya itu sebenarnya kuat, kita punya bahan baku yang cukup komplit, sebenarnya kita bisa punya peluang. Nanti kita akan cerita di situ tentang peluang-peluang baru, termasuk ini herbal. Ini juga kita lihat ada potensi yang sangat bagus.